Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut. Tahukah kamu bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa jenis kegiatan maupun benda-benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan sudut? Contohnya botol ini. Nah, pada bagian ujung pada botol ini nantinya akan membentuk sebuah sudut. Kemudian ketika kita mencoba mengangkat kedua tangan kita, pada bagian siku tangan akan membentuk sebuah sudut. Sudut adalah wilayah yang terbentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, dua garis yang dimaksud adalah garis A, B, dan garis B, C. Kemudian bertemu pada satu titik. Satu titik yang dimaksud adalah titik B. Sudut memiliki satu buah titik sudut dan dua buah kaki sudut. Mari kita lihat pada gambar. Nah, garis AB itu disebut sebagai kaki sudut. Kemudian garis BC juga disebut sebagai kaki sudut. Kemudian titik pertemuan antara garis AB dan BC disebut titik sudut. Kemudian daerah yang diarsir merupakan besar sudut. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat sudut. Mula-mula kita buat garis lurus. Kemudian kita buat satu garis lagi yang mempertemukan dua garis pada satu titik. Nah, setelah gambar jadi, lalu kita beri nama. Misalnya A, B, C. Maka ini disebut sebagai sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Kemudian dalam menulis sudut kita bisa menggunakan lambang sudut. Lambang sudut dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi lambang sudut ini menyerupai huruf C tetapi lebih lancip. Dari kata sudut ABC dapat dituliskan sebagai berikut. Sudut ABC. Sudut CBA dapat dituliskan juga menjadi sudut CBA. Sudut B juga dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, pada bagian atas merupakan tanda derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Kemudian yang keempat adalah sudut lurus.
Sudut lurus merupakan sudut yang memiliki besar sudut 180 derajat. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua jenis sudut, yaitu sudut siku-siku dan sudut lancip. Yang pertama, sudut siku-siku. Berikut ini merupakan contoh gambar yang menunjukkan besar sudut siku-siku. Pada gambar pertama, ini sudah tidak asing lagi karena sudut siku-siku biasanya menggunakan gambar seperti ini. Kemudian pada bagian tengah, ini juga merupakan sudut siku-siku walaupun bentuknya adalah diputar dari posisi sebelumnya. Nah, ketika diukur, ini 90 derajat, maka gambar yang tengah juga merupakan sudut siku-siku. Kemudian pada gambar sebelah sini juga merupakan sudut siku-siku. Ini merupakan gambar yang dibalik dari gambar yang pertama. Dan jika diukur, gambar ini juga menunjukkan besar sudut 90 derajat. Nah, jika dibuka, maka pada sisi-sisi di dalam ini menunjukkan 90 derajat. Dan ketika kita lipat dan kita pasangkan kepada gambar yang tadi, dilihat bahwa posisi antara gambar dan kertas adalah sama. Yang kedua, sudut lancip. Dalam definisi yang telah kita dapat, bahwa sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Oleh karena itu, sudut 62 derajat itu merupakan sudut lancip. Kemudian sudut yang kedua 48 derajat. Begitu juga sudut 71 derajat. Juga kurang dari 90 derajat, maka disebut sebagai sudut lancip. Kemudian sudut 54 derajat, sudut 12 derajat, dan sudut 67 derajat itu merupakan sudut lancip karena besar sudut tersebut kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara mengukur sudut pada dua buah garis. Tahukah kalian apa ini? Ya, ini merupakan busur. Busur derajat merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur sudut. Kita ambil contoh pada gambar ini. Cara yang dapat kita lakukan adalah kita menempatkan busur derajat pada garis yang terbentuk pada gambar. Kemudian kita letakkan titik A atau titik sudut A itu pada lubang busur derajat supaya ukurannya lebih tepat. Nah, dapat dilihat pada gambar dan busur sudah sesuai dan menempel pada tempatnya, dan kita amati skala yang muncul adalah pada garis ini yaitu di antara 30 dan 40, maka besar sudut gambar tersebut adalah 35 derajat. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai yang pertama ada konsep sudut, mulai dari pengertian, unsur-unsur, ada kaki sudut, titik sudut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar juga mengenai cara membuat sudut dan menuliskan nama sudut. Yang ketiga kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sudut, dari sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar mengenai cara mengukur sudut pada dua buah garis. Semoga materi yang telah saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.